tes satu, tes cek sound, tes satu, cek tes mic, cek. Oke, selamat pagi. Yang ada di rumah, silakan aktifkan kamera buat Praise, Adriano, Emmanuel, biar kamera agak buram, harap diaktifkan. Praise, Adriano, Sarah juga, silakan aktifkan kamera Anda.
sekarang lagi posisi recording, jadi agar bisa mengaktifkan kamera supaya juga ketika direcord, ketika kalian nonton kembali, kalian juga bisa lihat. Dan juga Sir juga bisa tahu di sini apakah mengikuti secara langsung atau cuma meletakkan HP begitu saja. Oke, yang masih belum aktifkan kamera, silakan aktifkan kamera dan diatur dengan posisi dengan sebaik mungkin supaya terlihat bagus di depan kamera juga. Oke, silakan. Sebenarnya ada baiknya sebelum jam 7.15 sudah bisa sedia diri, juga demikian. Nah, ketika sudah masuk ke jam yang ditentukan, tentunya sudah memang siap betul, bukan lagi masih atur-atur. Oke, untuk Adriano dan Sarah silakan aktifkan kamera. Ya, oke. Jadi pertama-tama saya mengucapkan dulu selamat pagi buat kita semua kembali lagi. Di saat ini juga ini ada pertemuan yang sudah banyak kali dan nantinya kita akan sudah mendekati untuk tengah semester. Tentunya saya berharap ketika apa yang kita belajar di setiap kelas online tentunya kita bisa mengikuti dengan baik supaya ketika nanti ada tes nanti untuk ujian tengah semester kita sudah bisa mampu untuk melakukan itu dan pencapaian apa yang saya sampaikan tentunya itu bisa tersampaikan ke kalian. Nah, karena ini juga mata pelajaran produktif, mata pelajaran utama kita tentunya. Jadi berharap kalian bisa mengikuti dengan baik karena ini nanti akan berlaku terus untuk ke depan di setiap mata pelajaran yang lebih lanjut lagi atau lebih tinggi lagi tentunya. Jadi ini adalah dasar. Jadi ini pengenalan dasar untuk memantapkan kalian dalam dunia desain grafis karena dasar desain grafis ya. Oke. Di sini ada topik kita dan topik kita saat ini saya ambil tentang tinjauan profesi dan manajemen kerja desain grafis. Nah, jadi di sini nanti akan ada berbagai hal, sambil juga ada penjelasan dari Sir juga kalau boleh dicatat karena selain kalian juga SFN, ada juga catatan yang harus kalian juga catat apa yang kalian pelajari selama kelas online saat ini tentunya. Oke, jadi tinjauan profesi dan manajemen kerja desain grafis ini nantinya akan membahas mengenai apa itu profesi dari desain grafis itu sendiri. Nah, tentunya dengan topik ini tentunya berharap kalian bisa mahir atau profesional dalam bidang tertentu. Oke, sebelum lebih lanjut, di sini saya akan bahas dulu tentang ini mungkin kalau agak kecil mungkin bisa dengar nanti Sir juga sampaikan di sini. Kalau tampilannya agak kecil nanti mungkin bisa nonton kembali supaya lebih jelas. Mudah-mudahan akan jadi 720p, tidak jadi 360. Tapi kalaupun apa, bisa dengar saja Sir yang sampaikan ini, karena Sir juga akan sampaikan apa yang bisa disampaikan. Oke, jadi ada dua hal yang kita harus tahu dulu antara profesi dan profesionalitas. Profesional. Nah, di sini profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Misalnya profesi
sebagai dokter, tentunya dia harus ahli di bidang kedokteran. Atau mungkin pilot, itu kan profesi. Atau guru. Nah, jadi setiap profesi, namanya profesi berarti dia menuntut keahlian atau kemahiran atau keterampilan dari apa yang dikerjakan tentunya. Nah, itu profesi. Nah, di sini juga nanti akan membahas tentang kalian juga seperti itu. Profesi kalian nanti sebagai anak-anak multimedia tentunya menuntut untuk menjadikan hal tersebut jadi profesi kalian. Tentunya kalau berkata profesi harus menuntut keahlian dan keterampilan tentunya. Nah, makanya perlu juga untuk kita bisa tahu sebelum kita menjadi seorang desain grafis atau bergerak di bidang ini atau apapun itu di bidang multimedia, tentunya kita harus juga mahir dan terampil dengan tersebut. Karena akan jadi profesi kita tentunya. Nah, baru selain profesi ada profesionalitas. Apa itu profesionalitas atau profesional? Tentunya profesional adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap performance seseorang dalam melakukan pekerjaannya di profesinya. Nah, ada juga yang begini. Saya pernah mendengar, ini biasanya terdengar kata-kata dari seorang profesional yang bergerak di bidang multimedia. Menjadi orang profesional itu dia harus bisa menghasilkan dari profesinya. Kalau dia cuma sekedar hobiis atau cuma sekedar suka-suka kita mau bikin begitu, itu belum termasuk profesional. Jadi profesional juga bukan cuma dari sekedar dia menyandang suatu jabatan yang dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Berarti kemampuan dia sudah mencapai level yang di atas tentunya. Dia sudah mungkin bisa jago sekali. Kalau dia berdesain grafis, dia sudah bisa memperhatikan dari berbagai segi. Bukan hanya sekedar menggambar atau bukan hanya sekedar membuat asal-asalan begitu, tapi dia juga bisa untuk bisa menciptakan satu karya yang memang luar biasa. Sehingga dia bisa menghasilkan pendapatan atau uang dari profesinya. Makanya ada yang orang katakan, ketika ada seseorang yang sudah menjadikan profesinya itu menjadi menghasilkan uang untuk dia, itu merupakan suatu jabatan profesional. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini perlu kita pahami, kita perlu tahu tentang hal-hal yang seperti ini. Menjadikan kalian juga, dan saya berharap kalian juga bisa menjadi seorang yang profesional dalam bidang tertentu. Nah, demikian juga dengan apa yang saya lakukan juga seperti ini. Saya sebagai profesi, sebagai guru, tentunya apa yang saya lakukan untuk kalian juga seperti itu. Untuk kalian, itu yang akan menunjukkan profesionalitas dari saya sendiri. Nah, tentunya saya melakukan berbagai cara, memikirkan berbagai cara, bagaimana supaya kalian juga bisa mengerti dan hal tersebut. Nah, itu akan menuntut sekali secara profesional. Saya punya profesionalitas. Nah, dan juga apa yang saya lakukan itu pasti menghasilkan dari apa yang saya lakukan tentunya. Tentunya dengan saya lakukan seperti ini, dengan melakukan kelas online tentunya, dan melakukan berbagai cara untuk bagaimana kalian bisa menikmati, untuk bisa menyaksikan pembelajaran, tentunya saya harus lakukan itu. Sama juga dengan misalnya contoh penggunaan waktu. Penggunaan waktu misalnya ditentukan jam 7.15. Nah, seorang yang memiliki profesional atau sudah profesional, dia harus tepat dengan waktu yang ada, sesuai dengan waktu yang ada. Karena itu akan menuntut kinerja kalian seberapa
kalian itu bisa berpengaruh terhadap profesi yang kalian ambil. Nah, seperti itu juga. Baru ini dalam buku, ini ada satu buku yang mengatakan tentang profesional itu, dia ada banyak hal. Pertama, dia harus menguasai pekerjaan. Oke, seorang layak disebut profesional jika ia tahu betul apa yang harus ia kerjakan. Nah, betul toh? Jadi dia mesti tahu. Sebagai seorang profesional tentunya mesti tahu apa yang kita mesti backing. Jangan ada klien datang, tapi kita tidak tahu apa-apa. Atau memulai bagaimana, dari mana kita memulai. Nah, itu ketika, apalagi kalau dia bertanya, mau bagaimana kan Pak klien, itu akan fatal sekali tentunya. Itu bisa jadi bukan berarti orang itu adalah orang yang profesional. Nah, orang yang profesional itu dia ketika ada project datang, dia harus sudah tahu sebenarnya harus melakukan apa. Nah, ini juga akan dituntut ke kalian nanti ke depan. Misalnya, ada satu project, atau mungkin begini, saya kasih tugas, coba kalian buat gambar vektor, ini cuma contoh, meskipun nantinya kalian akan ke sana, gambar vektor dengan logo, kalian buat satu logo satu perusahaan misalnya. Nah, itu tidak lagi kalian mungkin begini, bagaimana kan mau bikin, atau mulai dari mana kan kita. Nah, tentunya ketika kalian jadi orang profesional yang ahli di bidang tertentu, tidak ada kata-kata yang seperti itu lagi yang akan muncul ke mulut kalian atau terkatakan dengan ucapan kalian. Jadi, oh iya, kita dapat project, kita akan membuat ini, kita akan buka aplikasi Adobe Illustrator, kita sudah tahu bagaimana menggunakan dengan proses yang sangat cepat juga. Nah, itu pasti akan sampai ke tujuan dengan waktu yang tepat, dengan hasil yang bagus. Nah, itu akan menunjukkan profesional kalian. Jadi dia harus menguasai, yang pertama, menguasai pekerjaan. Jadi dia harus tahu betul apa yang harus dikerjakan. Nah, pengetahuan terhadap pekerjaannya ini harus dapat dibuktikan dengan hasil yang dicapai. Makanya tidak juga cuma sekedar praktik, oke, kita tahu pakai, kasih. Tapi secara pengetahuan kita atau knowledge kita, kemampuan dasar kita, mungkin oke, kita pakai aplikasi sudah mahir. Tapi pengetahuan kita secara bagaimana kita bisa menyusun desain dengan baik, komposisi kita bisa diatur dengan baik, pemilihan warna kita tepat. Nah, itu tentunya akan berpengaruh juga. Makanya pengetahuan kita juga penting, apalagi kita kelas secara daring seperti ini. Makanya saya berharap kita belajar bukan cuma sekedar di pertemuan kelas, tapi kita bisa explore atau bisa cari tahu di banyak hal. Dan juga, nah ini yang sudah saya sampaikan ke kalian, cobalah kalian follow IG yang ada yang sudah di-follow juga oleh grup kelas. Nah, karena yang sudah di-follow oleh grup kelas itu kebanyakan itu hampir rata-rata sih, semua itu yang berhubungan dengan jurusan kalian. Mungkin di situ ada tutorial, ada tips and trick bagaimana misalnya desain, misalnya contoh, misalnya orang yang mungkin obesitas atau mungkin yang postur tubuhnya ingin terlihat lebih ramping, nah itu bisa diatur sebenarnya. Itu ada tipsnya, ada caranya tentunya. Nah, dan orang yang memiliki keahlian tersebut, dia memiliki pengetahuan itu. Nah, jadi itu yang pertama. Dia harus menguasai kerjaan. Yang kedua itu dia memiliki loyalitas. Loyal. Dia bisa menunjukkan sikap yang baik atau dia tekun melakukan hal itu. Nah, jadi loyalitas akan memberikan petunjuk bahwa seorang profesional
akan bersikap total dalam melakukan pekerjaannya. Nah, total berarti di sini menunjukkan suatu karya yang dia bikin asal-asal. Apapun yang dia miliki, kesempurnaan. Tentunya kalau berbicara soal desain atau berbicara soal satu karya atau ini kan merupakan seni itu. Namanya seni itu berarti dia harus totalitas. Dia harus menunjukkan kesempurnaan dari apa yang dia buat. Ketika ada sesuatu yang cacat, tentunya itu akan jadi nilai minus. Akan jadi apa ya? Satu catatan yang buruk for orang nantinya ke depan. Itu akan akan menjadi apa ya? Suatu hal yang mungkin buruk for orang untuk bisa mungkin orang cap dia bisa kok DP desain cuma begini. Terlalu kontras kok DP warna. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia harus memikirkan, jadi orang yang memiliki profesional dalam bidangnya, dia harus bisa memikirkan banyak hal. Bukan cuma yang penting tahu desain, yang cuma yang penting tahu pakai aplikasi. Tidak memikirkan banyak hal. Nah, jadi dia harus tahu itu. Nah, apapun yang dia kerjakan, dilakukan atas dasar kecintaan. Nah, kalian harus suka dulu profesi kalian ini. Ketika kalian suka atau kalian minat profesi ini atau kejurusan ini, maka apa yang kalian lakukan itu, mood kalian itu akan terbawa dengan hasil kalian. Kalau kalian cuma tambah atau apa, nah itu sudah menghilangkan apa ya, hasil kalian itu pasti akan terjadi seperti apa. Nah, jadi kita harus juga mesti ada dasar kecintaan. Misalnya contoh ketika kalian suka sama seseorang, ini cuma contoh, ini sekedar contoh karena itu yang kejadian di dunia nyata tentunya, atau hal-hal yang terjadi. Ketika kalian suka sama seseorang, tentunya apa yang kalian suka itu pasti kalian akan memberikan yang terbaik tuh. Kalian akan memberikan keseluruhan totalitas terhadap apa yang kalian cinta itu. Nah, sama juga dengan profesi. Ketika kalian tertarik atau cinta terhadap profesi yang kalian minati atau kalian lakukan, maka segala sesuatu itu secara otomatis pasti kalian akan memberikan yang terbaik terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi seperti itu. Oke, yang di rumah silakan aktifkan kamera yang sudah gabung ini. Dan kalaupun ada yang memakai nama yang tidak jelas di sini, ada yang masih pakai Vivo 1938, itu diubah namanya supaya bisa terlihat jelas siapa. Rupa ini 1WJ. Nah, ini kurang jelas namanya, jadi silakan namanya diganti supaya kelihatan namanya siapa. Dan bisa aktifkan juga kamera. Nah, ya itu. Jadi yang pertama tadi adalah apa tadi yang pertama? Menguasai pekerjaan. Ketika kalian kuasai pekerjaannya dari segi pengetahuan yang kalian kuasai, kalian juga harus memiliki loyalitas. Baru yang ketiga adalah memiliki integritas. Nah, memiliki integritas. Seperti apa itu? Memiliki integritas adalah nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, harus benar-benar menjadi dasar bagi seorang profesional. Nah, integritas yang dimiliki oleh seorang profesional akan membawa pada penyadaran bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan, hati nurani atau suara hati harus tetap menjadi dasar dan arah untuk mewujudkan tujuannya. Nah, kejujuran, kebenaran, keadilan harus benar-benar prinsip dasar. Bukan cuma di profesi yang lain atau profesi yang bergerak di bidang mungkin
hukum atau bergerak di bidang yang lain, tentunya ini berlaku di segala jenis profesi. Mau dia desain juga seperti itu. Contoh misalnya, kejujuran misalnya. Contoh, misalnya kalian membuat satu desain, tapi kalian mengaku bahwa kalian bisa melakukan. Atau misalnya, oh kita buka boleh, gitu. Nah, tapi kenyataan, ketika mungkin orang sudah mungkin percayakan kepada kita untuk melakukan desain itu, tapi kita tidak melakukan sesuatu yang benar. Kita melakukan sesuatu yang lain di situ. Apa yang mungkin orang lain sudah sepakati dengan kita tidak melakukan hal yang apa yang kita sudah sepakati. Makanya perlu juga untuk hal-hal tersebut antara kita melakukan dengan sikap kita terhadap seseorang atau melakukan keadilan di sini misalnya kita harus lihat, jangan kita memasang harga terlalu tinggi tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Akhirnya orang yang awam, orang yang tidak tahu mungkin iya saja mungkin seperti itu. Nah, jadi orang yang memiliki profesionalitas atau sudah profesional dalam bidangnya, dia harus juga melihat hal-hal tersebut. Dari penggunaan sikap juga penting juga di sini. Bukan cuma sekedar skill atau kemampuan kita. Nah, baru yang keempat adalah mampu bekerja sama. Nah, mampu bekerja sama di sini seorang profesional pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oke, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan. Terlebih khusus misalnya contoh paling banyak di bagian ini. Aduh, suka lupa kita. Nah, biasanya faktor kelupaan atau faktor-faktor yang seperti itu banyak yang terjadi. Karena mungkin dia selalu sibuk atau apa, dia selalu lupa ternyata ada project orang punya yang dekat DP deadline. Nah, DP deadline itu DP batas waktu untuk mungkin projectnya boleh diselesaikan. Nah, misalnya jadi seperti itu. Nah, faktor-faktor yang seperti itu mungkin banyak terjadi. Saya juga pernah seperti itu, pernah dapat seperti itu. Jadi faktor lupa kali jam muncul seperti itu. Karena mungkin banyak sekali itu kegiatan, banyak sekali aktivitas, akhirnya ternyata oh iya ada proyek kita mesti selesai. Nah, makanya setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Makanya dengan kelemahan-kelemahan itu, makanya diperlukan ada pihak-pihak lain atau orang yang nantinya akan membantu kita untuk bisa saling kerjasama. Misalnya contoh ketika kalian dalam satu proyek, apalagi di jurusan ini sebenarnya menuntut juga untuk kerja tim. Kalau masalah desain grafis itu masih lebih banyak ya condong pekerjaan secara mandiri atau sendiri soal desain. Tapi misalnya saya kasih contoh, misalnya di wedding, profesi di wedding biasanya di situ ada makeup artist, ada videographer, ada fotografer, ada DP orang loh tentunya, dan ada hairdo yang bagian-bagian yang di bagian atau atur-atur rambut dan sebagainya. Atau saya kasih contoh misalnya bikin film, karena saya juga sebagai pembina ekskul di Tech5. Nah, jadi gimana sebuah tim itu sangat berlaku atau kerjasama itu diperlukan di situ. Karena kalaupun kita cuma bekerja sendiri, itu bisa jadi ada faktor akan bisa jadi proyek kita akan berantakan atau
tidak akan tepat waktu, seperti itu. Makanya perlu untuk kita bisa melakukan semuanya itu dengan bersama-sama. Sama juga yang saya bilang tadi bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Faktor kelupaan tadi, kalaupun ada yang orang lain yang pasti akan bekerja sama dengan kita atau membantu kita, yang jelas pasti orang misalnya dia bisa ingatkan ke kita, ada proyek ini, oh iya Kang, nah, seperti itu. Jadi perlu juga untuk tidak selalu melakukan secara sendiri. Selain mampu bekerja sama, ada juga yang kelima, memiliki visi yang jelas. Nah, memiliki visi yang jelas, seorang profesional harus memiliki visi yang jelas. Tentunya. Sehingga ia akan memiliki dasar dan landasan yang kuat untuk mengarahkan pikiran, sikap, dan perilakunya. Dengan visi yang jelas, seorang profesional akan dengan mudah memfokuskan apa yang ia pikirkan, lakukan, dan kerjakan. Oke, tanamkan dulu visi kita. Setelah visi sudah ada, kalian menjadi seorang desain grafis, atau kalian ada di jurusan ini, itu dengan tujuan apa dulu? Ketika kalian memilih ada di jurusan ini, kenapa dulu kalian? Untuk meluruskan visi kalian. Untuk meluruskan kenapa kita ada di sini, seperti apa. Nah, kalau kita sudah jelas visi kita misalnya, contoh survei visi, misalnya ke kalian sih, menjadikan kalian ini orang-orang yang sama juga dengan Sir. Apa yang Sir alami, itu juga ada kepada kalian, seperti itu. Nah, untuk memenuhi profesi yang bergelut di bidang multimedia. Karena Sir juga sebagai guru produktif, meskipun Sir berprofesi sebagai guru, tapi Sir juga bisa untuk melakukan satu karya-karya yang bergerak di bidang multimedia. Apakah dalam bentuk desain, apakah dalam bentuk film, dan sebagainya. Jadi, perdalam dulu, memperjelas dulu visi kalian, supaya arah kalian, pikiran kalian, sikap kalian, segala sesuatu yang kalian lakukan, itu berdasarkan dengan visi kalian. Tujuan kalian, seperti apa. Oh, tapi tujuan kita menjadi seorang desain grafis, kita bisa bikin animator, kayak film-film animasi, itu merupakan satu visi. Tujuan kalian atau cita-cita kalian seperti apa sih sebenarnya? Tujuan harapan kalian ke depan apa? Nah, nanti ada misi-misi itu yang akan memenuhi visi kalian, seperti itu. Sama seperti misalnya menjadi seorang ketua OSIS. Dia harus ada visi, tujuannya apa? Kenapa dia jadi ketua OSIS? Kenapa dia memilih hal tersebut? Nah, jadi itu dulu harus yang diluruskan. Atau yang harus kita punya dulu. Tanamkan visi yang jelas. Supaya ketika kita menjadi orang profesional, dengan visi itu kita bisa mewujudkan visi itu. Oke, mungkin cuma itu yang dulu saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan. Karena dari Zoom juga sudah kasih ingat atau sudah kasih waktu tinggal berapa menit. Saya berharap dengan apa yang kita belajar sekarang tentang masalah profesi, itu nanti akan berlaku atau berdampak ke kalian nanti ke depan, supaya kalian juga bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hal ini. Oke, silakan nanti aktifkan kamera masing-masing yang ada di rumah. Silakan. Silakan mengaktifkan. Kita akan screenshot di sini. Oke, Julio, Adriano, Gabriel, Jonathan. Ya, nanti untuk Rivaldo sebentar. Nah, ini teman baru kalian.
Rivaldo ini. Nanti sebentar di sekitar jam 12 nanti ke sekolah bawa seragam putih abu-abu saja karena satu kali mau ambil gambar. Bagi yang belum mengambil gambar juga sebentar di sekolah akan mengambil gambar karena Sir juga menginginkan untuk kalian juga bisa ada profil kelas. Karena orang jurusan multimedia masih lebih agak berbeda lah dengan jurusan-jurusan yang lain. Seperti itu. Oke, untuk yang di rumah silakan aktifkan kamera. Kita akan foto bersama sini. Oke, Julio silakan aktifkan. Oke, ambil posisi dengan sebaik mungkin. Lihat ke kamera, kasih jempol. Oke, ada yang masih atur-atur ini. Oke, supaya ketika screenshot, mungkin ya siapa tapi wajah tidak ada. Oke, bisa dimanfaatkan itu. Oke, Giovanno, mungkin kalau ada masalah di jaringan yang gangguan, mungkin ketika waktu screenshot tidak ada masalah di situ. Ya, silakan Giovanno, Julio mungkin bisa aktifkan. Oke, 3. Ada fleksor 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Tentunya jangan lupa mengisi absen juga, absen kelas yang ada di kelas Projod, apakah di grup kelas atau grup mata pelajaran. Dan juga ada catatan juga di situ, ada portofolio catatan. Jangan lupa untuk mencatat juga. Kalau ketika kalian mengikuti pelajaran tadi, nah itu yang apa yang kalian dapat di pelajaran ini itu kalian catat juga. Supaya oh ini ternyata ada respon kalian terhadap mata pelajaran ini. Oke, itu saja untuk saat ini. Dan nanti bisa nonton juga, karena ini juga direkam, direkord. Nanti akan upload juga di di YouTube. Itu bisa ditonton kembali situ. Kalaupun ada halangan yang terjadi, itu bisa nonton di situ. Atau bisa nonton kembali supaya bisa lihat dalam proses ini pembelajaran. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nanti sampai jumpa di lain waktu dan oke, see you next time.